Jadi rupanya di Kuala Lumpur orang yang mengajar agama itu dari dulu dipanggil orang Syiah. Jadi artinya orang Syiah ini memang paham agama. Jadi kalau ada orang Syiah ini yang tak paham agama, pindahlah ke kabupaten lain. Hah? Putus. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa batu akik. Sudah lama Ustaz Somad ini ceramah, baru disinilah tukar-tukar mie. Itu dia. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya berpantun ini bisa, cuman kalau sedang lapar inilah. Kalau Tuhan membeli katun dibeli pergi ke pasar, susah kita berpantun kalau perut sedang lapar. Sampai mana tadi? Hilang pula. Sampai tadarus, balik dari tadarus jangan lama-lama, jangan tengok TV, karena kalau tengok TV mata kita ini udah kena radiasi payah tidur. Jangan lama-lama nengok handphone, karena kalau udah nengok handphone scroll, akhirnya nanti tak bisa kita tidur. Kalau udah tak tidur terlambat tahajud, maka pulang ke rumah no TV, no handphone, langsung tidur. Tapi saya tak bisa tidur cepat Pak Ustaz, paksa tidur cepat. Udah miring ke kanan ke kiri tak juga bisa tidur Pak Ustaz. Pergi ke warung beli Antimo. Sebiji aja, sebiji. Jangan sepapan. Kalau diminum sepapan, bangunnya malam takbiran. Rupanya baru saya tahu rahasianya kenapa ketua masjid mengasih jas. Makin pakai jasnya makin pede gitu. Gitu pula. Walaupun baju ini basah di dalam. Nah, itulah dia. Tapi insya Allah nanti saya pakai di duri ini. Nanti malam saya pakai di duri, subuh besok biar tahu orang duri itu yang selama ini tak ada ngasih apa-apa. Mudah-mudahan sampai ke telinga orang itu. Lalu kemudian tidur, jangan lama-lama tidur. Setel jam 3. Pas jam 3 tuh bangun. Jadi habis witir, habis tarawih, habis witir, habis tadarus, jam 10 balik. 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. 5 jam cukup. Habis itu kemudian tidur, bangun jam 3, bangunkan istri. Sudah 17 malam tak pernah membangunkan istri. Percikkan air. Wake up my honey. Wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi yang anak udah 20 tahun. Bangun, sahur. Jangan nih Bu sakit hati kalau ada bapak tuh gitu. Husnuzon aja Bu. Husnuzon. Mungkin dia membuang tabiat. Lalu kemudian tahajudlah bersama. Sebagus-bagusnya tahajud bersama. Bapak jadi imam, ibu jadi makmum. Sholli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bang. Setahu aku tahajud itu berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi? Kalau ada laki ibu mau membangunkan malam, tak usah lagi digitukan. Maklum tahu sendiri. Doa-doakan aja, lama-lama berbunyi itu nanti. Takbir ibu dapat imam silent. Bergetar-getar aja sedikit. Lama-lama nanti dia latihan insya Allah. Bapak pun jangan sampai tak pede Pak. Mengeraskan suara itu sunnah, tapi tak berbunyi pun tetap sah. Jurusnya takbir aja. Tapi jangan sampai lupa pula sami Allah. Saking kan groginya Allahu Akbar. Kata ini sami Allah Bang. Batal sholat. Kenapa batal? Karena dia menyebut bang. Tak boleh satu kata yang bukan bahasa Arab keluar. Nah, inilah dia pentingnya tahu fikih. Lalu kemudian setelah bangun malam sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Jangan witir lagi. Karena tadi di masjid sudah la witrani fi lailatin. Tak boleh 2 kali witir semalam. Habis itu makan sahur. Udah saya urutkan 24 jam tentang ibadah. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa tadi yang kedua? Saya ingat, cuman ngetes kalian aja. Yang kedua adalah integritas. Integritas itu apa Pak Ustadz? Integritas itu begini anakku.
Masuk kalian ke dalam toilet kamar mandi Masjid Nurul Islam jam 1 siang, masuk ke dalam, kunci pintu, tutup rapat, tengok baknya macam air kelapa, tapi kalian tak mau minum, meneguk airnya. Padahal kalau kalian minum tak ada yang tahu. Kenapa tak mau? Itulah dia integritas. Jadi nanti kalau ada orang, sekarang banyak orang pakai istilah yang dia pun tak tahu entah apa artinya. Kita mesti berintegritas. Balik selesai, integritas itu apa? Pokoknya integritas. Integritas itu orang yang amanah kalau bahasa Islamnya. Dan itu tidak bisa kalau tidak sekedar teori. Integritas menurut etimologi, integritas menurut terminologi, integritas menurut pakar. Tak bisa. Langsung di bulan puasa. Mana ada orang puasa kumur-kumur, masuk 3 keluar 1? Tak ada. Mana ada orang macam-macam di bulan puasa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tanya tentang puasa Pak Ustaz? Boleh. Apakah menguap itu batal puasa? Oh, menguap nggak batal. Menguap sampai masuk 2 bungkus nasi kotak. Cari gara-gara. Integritas di siang Ramadan. Kalaulah integritas siang Ramadan ini dibawa ke kantor, kantor bupati, kantor wali kota, kantor kementerian, kantor polisi, kantor TNI Polri, insya Allah bubar KPK. Insya Allah banyak pegawai Inspektorat Jenderal yang nyaman, yang tenang, tugas tak begitu berat, kosong penjara. Itulah mengapa semangat puasa ini dibawa keluar puasa. Nanti ada namanya puasa 6. Puasa 6 jangan sampai tinggal, Bu. Pak Ustadz, puasa 6 itu bagaimana? Qadha dulu yang 7 hari. Habis 7 hari baru puasa 6. 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya itu Pak Ustadz. Pangkai pendapat yang mudah dari kalangan mazhab Syafi'i. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, ini makam Imam Syafi'i, ini makam Imam Zakaria Al-Ansari di Masjid Imam Syafi'i di Kairo, Mesir. Ulama besar mazhab Syafi'i. Pendapat dia ini dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Siapa yang mengqadha puasa di bulan Syawal, diqadhanya 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi ibu, kenapa Ustaz selalu nyebut ibu? Karena ibu yang tinggal puasa 7 hari. Rupanya bapak tuh 17 hari tinggal. Bapak yang mengqadha puasa di bulan Syawal. Bedanya puasa sunat dengan puasa qadha. Puasa qadha wajib, tak boleh dibatalkan, haram hukumnya. Tapi kalau puasa sunat, misalnya saya puasa sunat, dan pas puasa sunat itu memang godaannya banyak. Saya, pengalaman saya puasa sunat, khutbahlah saya masjid DPR, samping awal Bros, Jalan Sudirman. Selesai khutbah Jumat, datang jamaah. Ustaz, singgah kita ke Pondok Bau. Saya sedang puasa. Beberapa hari sebelum itu tak ada puasa, tak ada orang ngajak. Memang setan nih kalau tak diikat luar biasa. Bukan saya bilang bapak yang ngajak itu setan. Dia niat baik. Pak Ustaz, kalau kita sedang puasa qadha, boleh dibatalkan? Tak boleh. Kalau kita sedang puasa sunat, boleh. Faman syaa falyasum. Siapa yang mau lanjutkan puasa silakan. Waman syaa falyuftir. Siapa yang mau batal silakan. Jadi Ustaz kalau bertamu ke rumah kami, lalu kami ajak Ustaz makan, apakah Ustaz batalkan? Aku tengok dulu lauknya. Kalau ayam upin-ipin, namu bazir. Tapi kalau ikan selai, salai, ada pula, atau salah kita sebut, meniti Ailiu. Bukan Ailiu, bapak saya. Lalu kemudian ini kita bawa keluar Ramadan. Makanya ada nanti puasa Ayyamul Bait 7, 13, 14, 15. Untuk apa? Untuk menjaga integritas pegawai-pegawai kantor. Bagus sekali berpuasa. Mahasiswa-mahasiswa, saya anjurkan kalian puasa. Kalau bisa puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Saya ulang sekali lagi, puasa Nabi Daud. Ini banyak kadang orang ini mendengar pengajian sambil mengantuk. Ditanya sama istrinya, abang kenapa hari ini tak sholat? Dek, ini sholat Nabi Daud.
Sehari sholat, sehari tak sholat. Mana pula ada itu? Yang ada tuh puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sebulan 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Itu puasa paling banyak, 15 hari. Kenapa Nabi Daud? Kenapa bukan Nabi Yahya? Kalau Nabi Yahya puasa maklum, Nabi Yahya itu tak berbini. Kenapa bukan Nabi Isa? Nabi Isa puasa maklum, Nabi Isa tak beristri. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud, nanti kalau aku sebutkan ibu janji, jangan marah, janji ibu. Nabi Daud istrinya 100. Jadi kalau bapak tuh menambah satu lagi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Daud. Tengoklah bapak nih, mau ketawa aja pun takut. Saking kesetiaan. Memang beda-beda tipis antara setia dengan takut itu. Bapak yang selalu direpeti ibu, abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Kenapa tak bawa kain? Kenapa tak sembahyang? Kenapa tak baju koko? Kenapa tak puasa? Bapak yang selalu direpeti begitu, bersyukurlah Pak. Bapak sudah dapat bidadari surga. Amin kata orang tua. Bapak yang selalu merasa tertekan, direpeti, abang kenapa tak sembahyang? Abang kenapa tak pengajian? Abang kenapa tak sedekah? Sabar Pak. Bapak insya Allah kalau mati tidak kena siksa kubur. Waktu mau disiksa malaikat, kata malaikat yang satu, jangan siksa, ini udah tersiksa kali di dunia. Dalam hati bapak nih, betul kata saya. Kok tahu betul dia nasib aku nih gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, memang kalau lapar tuh mau ketawa aja bawaannya.